Kang Fikri ya, ini terkait dengan bagaimana cara menulis dengan hati. Nah, salah satunya adalah cara menulis bagaimana kita bisa mengajak orang untuk ikut dalam program wakaf Quran. Nah, sudah siap kan? Oke. Kalau sudah siap, kita langsung saja simak apa yang disampaikan oleh Kang Jiki. Tafadhol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Kang Ramdan. Gimana Bapak Ibu, Ustadz semuanya kabarnya sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sehat insya Allah ya. Bulan Ramadan baru seminggu nih, baru kita lewati seminggu. Semoga betul-betul Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang mengubah diri kita, mengubah keadaan kita menjadi jauh lebih baik, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ikhtiar-ikhtiar kebaikannya juga Allah mudahkan sehingga ladang amal yang sedang kita perjuangkan betul-betul jadi bekal pulang kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Alhamdulillah, izin saya sapa dulu Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi Di sini wabarakatuh. ada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab salam ya. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita sampaikan, keselamatan bagi kita, rahmat Allah bagi kita, dan keberkahan bagi kita semua. Izin Bang Dewa eh, hadir di sini gitu ya, lalu juga Kang Ramdan, hatur nuhun, sudah diberi kesempatan. Saya ingin juga menyapa Bapak Abdillah, Bapak Afan, Pak Dodo, Masya Allah, terima kasih banyak ini. Ada Ibu Leni, ada Ibu Hikmah dari Jogja, Masya Allah, RSK Madukismo, ada Bapak Indra, Ibu Indri, ada Ibu Lia. Mohon maaf saya sapanya Bapak Ibu ya, khawatir kurang ihtiram, mungkin biasa dipanggil Ustadz Ustadzah. Ada Ibu Lia juga, ada Bapak Ihsan, ada Bapak Muharni Umar, Masya Allah, terima kasih banyak sudah hadir. Lalu ada dari RSK Hanania Solo. Wah, ini ada ini nih, Sai ya. Masya Allah ya. Jadi ingat kalau ini ya, umroh haji ya, ada syariat Sai. Ada juga di sini Bapak Ipit Suparna, Masya Allah, selamat datang Bapak. Ada Bapak Zainal Arifin, ada Ibu Tiara Zakiyah Putri, ada Ibu Sri Mulyani, dan juga ada, oh ini kayaknya belum di rename nih, masih Samsung nih. Saya Husnuzon, ini orang Korea, Kang Ramdan. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah sampaikan kembali kita di bulan Ramadan, bulan yang menjadi momen yang kita nanti-nantikan, momen yang kita rindu-rindukan. Saya sering sekali mendapatkan kabar menjelang bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, ada sosok-sosok yang selama ini membersamai kita, ternyata Ramadan sekarang nggak bareng-bareng lagi karena sudah mendahului kita untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masih diberikan kesempatan, masih bisa bangun setelah tidur di bulan Ramadan ini, artinya kita masih dikasih kesempatan untuk menyempurnakan amal soleh kita. Sehingga harapannya ketika kita sadar dengan kondisi itu, Bapak Ibu, ketika cengkat tuh bangkit dari tidur begitu ya. Ketika bangkit dari tidur, kita membuka mata, harusnya kita langsung senyum ya. Karena masih ada kesempatan nih kita ngumpulin bekal yang banyak buat akhirat. Karena kita butuh sekali bekal yang banyak ini. Masya Allah. Nah, sebagai pejuang Quran, saya yakin Bapak Ibu Ustadz Ustadzah sudah punya banyak sekali proyek-proyek kebaikan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah bekal untuk pulang ke akhirat agar kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Nah, salah satu yang mungkin sedang diikhtiarkan ada program wakaf yang juga alhamdulillah selalu di-encourage, selalu disupport oleh Bang Dewa dan tim dari SDK agar kita sama-sama semangat nih untuk terus membumikan Al-Quran di seluruh wilayah Indonesia. Alhamdulillah, RSK kan nyebar banget se-Indonesia ya. Tangan Syamil ini terlalu pendek untuk bisa sampai ke
seluruh penjuru Indonesia. Nah, maka dari itu kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak, Ibu, Ustadz Ustadzah sudah berkenan menjadi jembatan amal soleh ini sehingga kebaikan-kebaikan dari mushaf Al-Quran bisa sampai ke daerah-daerah yang kami boleh jadi nggak sanggup untuk bisa menyampaikan ke sana. Insya Allah, Allah tidak akan pernah salah untuk menulis kebaikan-kebaikan yang akan berubah menjadi bekal kita menuju ke akhirat. Nah, sedikit untuk menguatkan perjuangan Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah sebagai seorang pejuang Quran, kita ingin menggali bagaimana ketikan kita di WA itu mudah-mudahan menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk sama-sama ikut dalam proyek kebaikan kita menebarkan Al-Qur'an. Insya Allah siap Bu ya. Kalau siap Bapak, Ibu, Akang Teteh, Ustadz Ustadzah boleh ketik siap di kolom komentar ya. Sudah siap untuk sharing hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Siap. Sudah pada siap Siap, ya. Pak. Oke, kalau sudah siap izin, saya ingin share em, ada sedikit materi ya, ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil meskipun mungkin materinya sangat sederhana. Ini bukan ngajarin ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sudah siap nih rumah Syamil dari Masya Allah, Mbak Hikmah sudah siap ya. Bapak Suparna sudah siap dari Bandung, Pak Muharni sudah siap, Bu Lia siap, Pak Abdillah siap. Insya Allah, Alhamdulillah, mantap. Ini sekali lagi saya nggak ngajarin, saya hanya sharing aja hal yang sedikit saya tahu eh, dan semoga ini bisa membantu juga Bapak Ibu, Akang Teteh, Ustadzah, Abang Kakak untuk mengoptimalkan ikhtiar kita mengajak orang lain berwakaf, mengajak orang lain untuk berinfak, berdonasi mushaf Al-Quran agar bisa termanfaatkan, agar kitab suci ini, petunjuk hidup ini bisa sampai ke orang-orang yang memang sudah merindukan. Mungkin selama ini ada Quran di sana, tapi ih kok ternyata rusak, oh kok ternyata udah dimakan rayap, ternyata udah lusuh, gak layak untuk kita baca begitu ya. Nah maka dari itu hadirnya Ustadz Ustadzah semuanya insya Allah jadi wasilah Allah sampaikan nikmatnya untuk berinteraksi dengan Al-Quran bagi mereka yang membutuhkan. Maka dari itu temanya hari ini adalah bagaimana ajakan wakaf itu bisa menyentuh hati dan juga menggerakkan aksi. Jadi nggak cuma merasa kasihan aja, tapi kita ajak mereka untuk take action, untuk langsung berkontribusi, ikut andil di dalam ikhtiar yang sedang kita jalankan bersama-sama. Nah, saya ingin awali dengan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mandalla ala khairin falahu mithlun ajri fa'ilah fa'alih. Jadi barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Nah ini kan kerjaan kita sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngajak orang berwakaf, begitu ya, kita ngajak orang donasi mushaf, ketika kita ngajak orang ikut dakwah syiar Quran, kan kita tuh insya Allah meniatkan untuk mengamalkan hadis ini Bapak Ibu. Karena kita pengen kita yang mungkin belum bisa ngasih banyak ke orang lain, tapi kalau kita bekerja sama, sama-sama, kita yang ngajak, insya Allah kita dapat tuh pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kita insya Allah dapat pahala dari orang yang mewakafkan Quran, yang menyedekahkan Quran, tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi win-win solution gitu ya. Kita mah alhamdulillah dapat paripurna sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan untuk kita karena kita udah ngajak mereka untuk bisa merealisasikan proyek kebaikan ini. Jadi, semoga hadis ini menjadi salah satu landasan kita agar semakin semangat dalam syiar dakwah membumikan Al-Qur'an ini. Dan semangat juga nih untuk ngajakin kontak-kontak kita, kita lihat lagi kontak-kontak yang ada di HP kita begitu ya. Kira-kira saya nge-broadcast ke siapa lagi ya? Kira-kira saya mau nge-share di grup mana lagi ya? Gitu. Dan lain hal sebagainya. Insya Allah. Nah, saya ingin tanya dulu ke teman-teman, ke Bapak Ibu semuanya, kenapa sih kira-kira menurut pengalaman Bapak Ibu ada program wakaf Quran yang cepet banget terkumpul donasinya,
Tapi ada juga yang lama banget gitu ya. Kok ini nggak kumpul-kumpul sih? Gitu. Boleh share di kolom komentar ya, di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, kenapa ada program wakaf Quran yang sekali broadcast tuh langsung wup gitu ya banyak. Ada juga yang kok ini lama banget gitu ya. Saya broadcast ke siapa lagi gitu kok belum kelihatan begitu ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Boleh itu asumsi, boleh ngira-ngira, boleh, atau by pengalaman boleh. Mana tahu ada pengalaman begitu ya. Nah, ini ada Nah, yang menyampaikan. Sahabat Abdillah nih, Pak Abdillah. Mungkin karena tulisannya muter-muter. Ini nggak lagi sakit ya. Kok muter-muter gitu ya. Masya Allah. Mungkin informasinya nggak jelas mungkin ya. Kok ini juntrungannya kemana kira-kira? Oke, bisa jadi begitu. Ada lagi ya kira-kira? Kenapa ada program yang kita broadcast itu langsung dapat respon bagus, tapi ada juga yang kok nggak ngumpul-ngumpul ya kira-kira ya. Ada apa yang salah kira-kira? Kalau dulu saya sempat pas Kang Ramdan lagi sakit, saya sempat ngobrol sama Bang Fahmi ya dari Medan. Bang Fahmi itu sempat menyampaikan satu poin yang perlu untuk kita hadirkan itu adalah membangun kepercayaan. Memastikan kita itu dianggap amanah, bukan dianggap ya. Memang kitanya harus amanah sehingga bisa dianggap amanah. Tapi menghadirkan persepsi orang, oh RSQ ini mah insya Allah amanah. Tentu salah satu wasilahnya itu adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang lain bahwa kita itu insya Allah amanah. Begitu. Salah satunya tentu saja dari cara kita mengemas pesan yang kita sampaikan begitu ya. Atau kita menyampaikan laporan misalnya dan sebagainya. Nah, ajakannya kurang meyakinkan Ibu Nur Aini, Masya Allah ya. Kurang yakin nih, ini mah skip aja misalnya ya. Oke, bisa jadi. Ada sesai, salah segmen, oke bisa jadi ya. Ini malah saya yang butuh sebenarnya. Gitu ya. Ada yang kayak gitu boleh jadi ya. Nah, ada juga Ustadz Suparna, RSK Suparna. Hasil insya Allah tidak akan mengkhianati ikhtiar. Makin giat ikhtiar, makin besar kemungkinan berhasil. Insya Allah ya. Ikhtiar itu domain kita memang betul ya. Kalau hasil itu urusan Allah sebetulnya. Tapi kan Allah melihat usaha-usaha kita insya Allah ya. Pada akhirnya semoga Allah membukakan jalan-jalannya. Jadi jangan mudah putus asa dalam ikhtiarnya. Mantap. Belum klik Ustaz Ansarullah, Masya Allah betul ya. Kayaknya saya nggak serak deh. Skip aja. Boleh jadi begitu ya. Nah, terima kasih banyak feedbacknya, Masya Allah. Boleh jadi ini yang mewakili keresahan kita juga ya. Kita sudah ikhtiar ikut mempromosikan program wakaf, tapi kok closingnya masih belum optimal ya. Pasti banyak faktor, pasti banyak faktor. Tapi kita coba ulik satu faktor dulu dari aspek bagaimana kita mengkampanyekannya. Nah, umumnya biasanya orang itu akan tergerak berdonasi karena yang pertama mereka merasa tersentuh, ada sebuah kretek hati begitu ya istilahnya ya ketika kita mendapatkan sebuah campaign, Masya Allah, ya juga ya, saya ikut begitu. Atau merasa dibutuhkan. Jadi mereka itu merasa apa ya dibutuhkan untuk terlibat dalam proyek ini. Nah, insya Allah kita akan coba sama-sama belajar. Saya juga insya Allah masih belajar bagaimana kita merangkai pesan-pesan menjadi sesuatu yang membuat mereka insya Allah merasa lebih mudah tersentuh dan juga merasa dibutuhkan, merasa perlu untuk terlibat dalam campaign ini. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu terlalu fokus untuk nawarin program. Saya ada program wakaf nih, mau ikut gak? Kayak gitu. Saya ada program syiar dakwah kemana, misalnya mau ikutan gak? Nah, kadang-kadang orang-orang itu sekarang nggak fokus ke programnya, terlalu biasa. Tapi mereka pengen tahu, kalau saya gabung program ini dampaknya apa? Apa keadaan yang bisa berubah lebih baik kalau misalnya saya gabung di program ini? Memangnya ada kondisi yang seurgent apa sehingga saya itu merasa perlu untuk gabung dalam program ini. Jadi kita ganti angle-nya dari terlalu fokus menawarkan program
Jadi kita fokus untuk menggali dampak apa yang bisa terjadi ketika kita bergabung dalam proyek kebaikan ini. Dalam dunia komunikasi, Bapak Ibu, ada istilah punten bahasa Inggris ya. Ada istilah what to say, ada juga istilah how to say. Nah, what to say itu sebetulnya adalah inti pesan yang ingin kita sampaikan, gitu. Ayo dong, wakaf dong, gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, how to say itu gimana cara kita ngemasnya. Kadang-kadang kita lebih perlu memperhatikan cara menyampaikannya dibandingkan inti pesannya itu sendiri. Bapak Ibu mungkin sering lihat iklan punten, misalnya iklan rokok misalnya ya. Kan rokok itu kan mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya begitu ya. Tapi kok yang digambarkannya itu maco gitu ya. Orangnya tuh keren gitu, laki banget gitu. Padahal untuk mempromosikan sesuatu yang mudaratnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Nah, ini mah inti pesannya aja udah bagus. Akan lebih bagus lagi kalau kita kemas dengan kemasan yang bagus juga. Ada analogi yang lain, dulu saya pernah baca bukunya Ustadz Salim Afilah. Kalau kita dakwah itu seperti permata. Nah, permata ini kalau kita ngasih ke orang dengan cara dilempar, kena ke jidat, berdarah, pasti orangnya menganggap permata itu kayak batu biasa aja. Gak lihat itu permata karena keras nyampe ke dahi berdarah, dia anggapnya itu batu. Yang muncul marah gitu ya, kesel, gak mau nerima permata itu. Tapi ketika kita sampaikan dengan baik, kita kemas dengan apa box yang mewah misalnya ya, dikasih parfum boxnya misalnya, disampaikan sambil tersenyum misalnya. Ketika dibuka, wah permata, masya Allah, itu akan lebih dapat kesannya begitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu dalam dunia dakwah, ketika kita menyampaikan sesuatu, memang kadang-kadang kita perlu lebih memperhatikan bagaimana cara kita menyampaikan dibandingkan pesannya itu sendiri. Nah, ini ada dua contoh. Yang kiri bacaannya itu tulisannya kami membuka program wakaf sejuta Quran, misalnya begitu ya. Nah, sedangkan yang kanan, jutaan anak sedang belajar tanpa mushaf yang layak. Menurut Bapak Ibu, yang mana yang lebih dapat kira-kira? How to say? Yang how to say-nya ya. How to say. Nah, ketika memperhatikan how to say, kita jadinya gak jualan produk Bapak Ibu, tapi kita jualannya dalam tanda kutip, jualan dampak. Lagi ada masalah nih di suatu tempat. Jutaan anak sedang belajar tanpa mushaf yang layak. Muncul urgensi dalam hati. Oh, tek gitu ya. Oh, ada orang yang harus kami bantu nih. Gitu. Kalau kami membuka program wakaf sejuta Quran, orang lain juga ada yang bantu kok. Jadinya dorongannya tidak sekuat itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sarankan kadang-kadang kita lebih perlu fokus ke bagaimana cara kita ngemas pesan daripada inti pesannya itu sendiri. Inti pesannya harus kita pastikan pesan yang baik tentu saja. Ngajak orang wakaf kan insya Allah baik. Tapi caranya gimana? Ya ini yang menarik untuk kita kulik. Selanjutnya, ini reminder juga. Fokus ketika kita bikin campaign itu, siapa yang bisa terbantu dengan program ini, lalu apa masalah yang terjadi, dan apa dampaknya kalau kita ikut berkontribusi di sini. Ini insya Allah akan lebih mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Insya Allah. Sekali lagi, yang menggerakkan hati itu adalah Allah. Kita hanya perantara. Jadilah perantara yang terbaik, begitu ya. Kita kemas kampanye dengan baik sehingga kemungkinan mereka tergerak itu lebih besar. Sambil kita pada akhirnya tawakal Allah tentu saja ya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, makin spesifik informasinya, makin kerasa urgensinya. Maksudnya gimana? Coba kita lihat lagi. Nah, ini masih how to say versus how to say ya. Yang pertama, kampanye itu umum banget. Mari dukung dakwah Quran kami. Oke, terdengar heroik begitu ya ajakannya. Yang satu lagi, hari ini 50 santri belajar bergantian. Satu mushaf dipakai untuk 3 orang.
Nah, yang mana yang lebih dapat pesannya menurut Bapak Ibu? How to say? Sorry. Saya rasa kita sepakat ya, pasti yang sebelah kanan. Kita lebih kebayang santrinya sebanyak apa, langsung ada film tuh di benak kita. Santrinya sebanyak apa, terus kita lihat ada 3 orang pakai satu mushaf gantian gitu ya. Langsung ada film yang kebayang. Dibandingkan yang dengan yang pertama, dakwah Quran kami tuh yang kayak gimana sih gak kebayang gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita geser ke sebelah kanan, kita bisa memvisualisasikan dalam benak kita bahwa oh, ini orang-orang yang perlu dibantu tuh kebayang orangnya kayak gimana, sebanyak apa, kondisinya seperti apa, kebayang begitu. Kita perlu lebih banyak menyampaikan hal-hal seperti ini dibandingkan terlalu fokus terhadap program kita. Yang terakhir, kita harus tahu, kita perlu memahami alasan orang donasi itu biasanya apa sih? Menurut Bapak Ibu boleh kita ramein lagi kolom chat ya. Yang pernah Bapak Ibu temui alasan orang berdonasi itu karena apa kira-kira? Pengen survei dulu sambil saya baca lagi ya pesan-pesan yang udah masuk Rumah Syamil. Saya mau jawab kayak Ustadz Ansarullah udah keduluan, belum klik ya, gak serak, Masya Allah. Iya, saya juga sering sih dapat kayak gitu. Nah, Ibu Herni, Alhamdulillah selama ini target selalu termampui, Masya Allah. Sharing aja dari Bu Herni ya. Sersan. Serius tapi santai. Ah bener, jangan terlalu serius Bapak Ibu ya. Karena kalau terlalu serius, jadinya kita tuh kayak yang gak tersentuh emosinya begitu ya. Gak tersentuh hatinya. Karena terlalu serius. Banyak dalil gitunya. Sedangkan dalilnya boleh jadi dibaca atau enggak. Gitu. Makanya kita coba kemas dengan kemasan yang lebih tadi kalau bahasanya Bu Herni serius tapi santai. Misinya sih serius, tapi kemasannya nyantai. Dapat gitu untuk pesannya itu ya ke hati kita. Nah, ini yang gak kalah penting. Sebelum share, malamnya berdoa, minta kemudahan sama Allah supaya dimampukan berwakaf dan dari harta pribadi ya. Dan dihadirkan juga muwakif sebanyak-banyaknya untuk berwakaf atas kesadarannya sendiri. Ini penting banget. Makasih banyak Bu Herni. Jadi Bapak Ibu, ini beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama mantan orang filantropi yang terbesar di Indonesia yang sekarang udah gak ada. Beliau menyampaikan, sekarang itu masalah di dunia filantropi, masalah di dunia lembaga amil zakat, lembaga sosial misalnya, banyak sekali POV campaign-nya itu jualan air mata. Jadi orang-orang itu ketika berdonasi itu bukan dengan kesadaran, tapi karena emosional. Mungkin awalan bagus karena emosional, tapi coba kita lihat kasus, bukan kasus ya, contoh kasus tentang isu Palestina. Ketika dulu Tufanul Aqsa begitu ya, sampai beberapa waktu ke depan menirame begitu ya, donasi buat Palestina itu kenceng. Sekarang gimana teman-teman? Karena emosinya udah turun, orang-orang kecenderungan donasinya udah nggak naik lagi, turun drastis donasi untuk Palestina ini. Padahal di Palestina apakah sudah lebih baik kondisinya? Belum. Masya Allah. Nah, maka dari itu, ini mungkin akan jadi PR SKE selanjutnya ya. Gimana mungkin Kang Ramdan kita bisa hadirkan sebuah materi bagaimana proyek-proyek kebaikan membumikan Quran ini gak hanya emosi yang kita sentuh, tapi betul-betul kesadaran. Butuh kita tuh wakaf Quran tuh. Kalau udah butuh mah gak bakal hitungan. Insya Allah. Gak bakal musiman. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa. Kita di awal, kita awali dengan menyentuh emosi, menyentuh hati. Mudah-mudahan dari sana ada edukasi terus-menerus tentang fadilah wakaf Quran, begitu ya. Sehingga pada akhirnya mereka bisa berdonasi dengan kesadaran. Bukan sekedar karena emosional sesaat. Ya. Makasih banyak Bu Herni, Masya Allah, sangat insightful banget. Cari kata-kata yang menyentuh hati. Yang sebelah kanan katanya Bu Maharani ya. How to say Kang. Oke, Ansarullah amal jariah, betul ya. Alasan orang berdonasi pengen dapat amal jariah. Apalagi kalau Quran, seiring berjalannya waktu, santri-santri penerima manfaatnya membaca Al-Quran, setiap hurufnya juga insya Allah akan mengalir. Berburu pahala di bulan Ramadan. Masya Allah. Nilai jariah. Ingat dulu pas COVID, Bapak Ibu, pas COVID itu banyak orang yang takut meninggal.
sehingga mereka cari gimana caranya bisa dapetin banyak bekal karena kita nggak tahu kapan bakal meninggal. Boleh jadi waktunya sebentar lagi karena lagi COVID. Setelah COVID, apakah kematian itu malah menjauh? Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, itu dia. Karena terdorong oleh fear, oleh rasa ketakutan, mereka berbondong-bondong untuk mencari program wakaf Quran. Mudah-mudahan kita PR nih, kita edukasi terus pentingnya wakaf Quran itu seperti apa ya, supaya istiqomah ladang amal ini dimanfaatkan. Karena punya hajat tertentu untuk ikut donasi RSK Hanania Solo, Masya Allah, betul juga ya, ada hajat tertentu nih, gitu. Jaga istiqomah Jumat berkah, target cepat terpenuhi, Insya Allah. Bentar lagi hari Jumat nih, RSK Tiara, Ibu Mutia ya, Insya Allah kita Jumat berkah ya. Ustaz Abdillah ingin berkontribusi pada dakwah. Nah ini bagus nih, gak semua orang bisa ngajar, berdakwah atau ceramah, tapi semua orang bisa ikut ambil bagian lewat wakaf. Mungkin kita tidak bisa berdiri di mimbar, tapi kita bisa mengirim mushaf yang akan dibaca dari mimbar. Wah, cakep banget nih. Jadi punchline ya di akhir, kayak gitu. Di akhir pesan kita tuh di akhir tuh, kata-kata ini bagus banget. Masya Allah. Baik, Sesuparna, Eraski Suparna, berharap keberkahan dari Al-Quran di dunia dan akhirat syafaat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada dari sahabat Sa'i, orang lebih yakin berdonasi kalau tahu satu, kemana disalurkan, good, siapa penerimanya, bagus, dokumentasinya gimana, transparansi sama dengan trust. Nah, ini nanti follow up, bikin laporan ya, laporan wakaf itu seperti apa. Mungkin nanti bisa jadi ide SKL lagi nih, Kang Ramdan ya. Tadi tentang edukasi, lalu juga tentang dokumentasi. Ini ide yang bagus buat kita gali nanti insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Masya Allah senang banget kalau dapat feedback. Saya juga jadi makin kaya lagi nih insight-nya ya. Nah, satu, betul, ingin pahala. Semua orang ingin pahala, semua orang Islam minimal ya. Bahkan orang non-Muslim juga pengen pahala sesuai dengan keyakinannya masing-masing mungkin ya. Kita pengen dibalas, kebaikan kita tuh pengen dibalas dengan kebaikan lagi. Kalau dalam Al-Quran kan ada di surah Al-Isra itu, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kamu lakukan itu sesungguhnya bagi kamu sendiri. Begitu. Ada juga di surah Ar-Rahman itu, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan pula. Nah, kita ingin dapat kebaikan juga dari apa yang sudah kita keluarkan. Yang kita harapkan, yang kita keluarkan itu adalah amal soleh. Begitu ya. Yang kedua, semangat sosial, ingin bantuin orang. Begitu. Ingin bantuin orang. Makanya kita perlu gambarkan siapa yang akan kita bantu. Supaya makin kebayang, oh ini profil orang yang mau kita bantu tuh. Oh iya saya perlu bantu. Dan yang ketiga yang gak kalah penting. Ada orang yang udah kaya banget. Kan kita mah suka berdoa sama Allah supaya dikasih kekayaan ya. Tapi ada orang yang kaya itu hidupnya hampa. Begitu. Lalu suatu saat orang kaya ini diajak untuk donasi kursi roda. Begitu. Datanglah. Pas ini saya tinggal transfer aja atau gimana nih? Enggak, datang ke tempatnya supaya tahu kondisinya kayak gimana. Si bapak orang kaya ini datanglah, yang udah merasa hidupnya hampa ini datang menyalurkan kursi rodanya langsung, lihat orang-orang yang pakainya orang-orang difabel yang memang perlu kursi roda. Ada satu anak yang nyemperin bapak ini. Udah salim, dia tuh lihat wajah bapak ini lekat-lekat. Ditinggalikan ya, diliatin wajahnya. Sampai bapak ini nanya, kenapa? Ada yang kamu butuhin lagi? Katanya. Kenapa liatin saya terus, bisa ada yang masih dibutuhin? Jawabannya apa coba? Enggak, Pak. Saya pengen lihat Bapak lekat-lekat supaya saya hafal wajah Bapak. Supaya ketika saya doain Bapak, saya bisa sambil ngebayangin wajah Bapak. Kayak gitu. Dari sana, yang awalnya hidupnya hampa, teng 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 naik ke atas. Hidupnya jadi lebih berarti. Jadi Bapak Ibu, banyak orang yang sudah dikasih kekayaan sama Allah, hidupnya hampa, berdonasi, charity, memberikan sesuatu kepada orang lain, itu bisa jadi wasilah kebahagiaan, itu Allah turunkan. Apapun niat awalnya ya, mudah-mudahan kedepannya seiring kita edukasi, niatnya jadi lurus karena Allah, dan bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Insya Allah. Jadi ketika kita paham alasan orang berdonasi, kita bisa mainkan.
angle pesan kita. Gimana caranya mereka jadi terdorong pengen dapetin pahala, gimana cara mereka supaya terdorong pengen bantu, dan gimana caranya mereka bisa merasa berarti ketika sudah mengikuti program yang ditawarkan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Nah, mulai ke teknis, Bapak Ibu ya. Ini ada rumus, rumusnya itu MDSA ya, masalah, dampak, solusi, ajakan. Kita akan em, coba detilin lagi MDSA ini maksudnya gimana Kang? Gitu. Tulis dulu atau screenshot dulu atau foto dulu boleh. Nanti kalau sudah disimpan bisa dipelajari lagi insya Allah ya. Oke, tapi nanti filenya juga saya kirim ya insya Allah lewat Kang Ramdan untuk di murojaah lagi nanti ya. Nah, kita mulai dari masalah. Kita harus tahu dulu masalahnya apa. Apa sebetulnya yang terjadi? Misalnya teksnya begini. Di pelosok Garut ada 100 santri masih belajar dengan mushaf yang sobek dan lusuh. Wah, langsung tuh theater of mind kita muncul. Ada film di benak kita. Kita tiba-tiba jalan ke Garut, terus kita melihat ada sebuah pesantren, di sana ada 100 santri lagi belajar, terus mushafnya itu udah sobek dan lusuh. Kebayang nggak Bapak Ibu? Langsung ada filmnya ada. Nah, ketika kita paham masalahnya, ketika kita sampaikan masalahnya, orang akan mengerti. Oh, ini ternyata masalah yang harus saya ikut selesaikan. Dibandingkan dengan tadi, kita punya dakwah syiar Quran. Oke, programnya bagus. Terus gimana? Gitu ya. Tapi ketika kita awali dengan masalah, oh ini ya, oh kirain teh udah gak ada santri-santri yang butuh Quran kayak gini dah. Selama ini saya kalau ke pesantren-pesantren modern, Quran-Qurannya bagus-bagus. Ya, atau itu kan pesantren modern. Kan banyak juga pesantren kampung-kampung yang Qurannya itu susah, harus beli ke kota dulu. Itu pun kalau ada uangnya. Kan banyak pesantren-pesantren gratis, Bu ya. Di kampung-kampung itu gimana cara mereka bayarnya? Merekanya dikaryakan, merekanya ngecor gitu ya. Itu ada di pesantren kampung mertua saya, Bapak Ibu di Tasik. Ya seperti itu kegiatannya. Mereka gratis, dapat tempat tinggal, tapi mereka dikaryakan supaya mereka bisa dapat upah untuk menghidupi, membiayai kebutuhannya sendiri. Begitu. Nah, boro-boro ngurusin Quran. Pakai aja yang ada. Masalahnya Qurannya masih layak atau enggak. Nah, disinilah peran kita. Begitu ya. Nah, kita sampaikan masalahnya dulu di awal. Yang kedua, dampak. Nah, yang balik lagi yang pertama. Bisa dipahami ya yang pertama ya. Kita gambarkan dulu masalah supaya orang-orang tuh ngerti latar belakangnya kayak gimana ada program ini. Baru kita geser ke dampak. Dari kejadian yang tadi emang dampak buat mereka apa? Boleh jadi dampaknya biasa aja, mereka nyaman kok dengan ketidaknyamanan mereka begitu ya. Nyaman dengan Quran yang lusuh itu. Oh ternyata mereka tetap semangat sih. Tapi nggak semua bisa baca dengan jelas karena hurufnya mulai ada yang pudar, ada yang sobek, ada bagian yang nggak lengkap gitu ya, boro-boro jadi boro-boro tilawahnya lancar. Banyak halaman-halaman yang hilang atau ada sebagian dimakan rayap. Kayak gini aja udah semangat, apalagi kalau dikasih Quran yang bagus. Gitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Kenapa ini jadi penting? Tetap sih mereka semangat sih, tapi nggak semua bisa baca dengan jelas. Gitu ya. Tadi kita mau rojaah lagi. Di pelosok Garut, 100 santri masih belajar dengan mushaf yang sobek dan lusuh. Mereka tetap semangat, tapi nggak semua bisa baca dengan jelas karena hurufnya mulai pudar. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya solusi yang kita tawarkan. Apa yang bisa kita lakukan? Rumah Syamil Quran insya Allah membuka program wakaf 100 mushaf baru untuk mereka. Nah, Masya Allah. Jadi, oh ternyata Rumah Syamil Quran tuh mau jadi solusi nih buat mereka nih. Awalnya kita udah dapet nih urgensinya apa. Terus kita ngapain dong? Kita bisa berbuat apa? Nah, kita kasih solusi. Rumah Syamil Quran membuka program wakaf 100 mushaf baru untuk mereka. Ya, dan di ujung ada ajakan. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yuk berwakaf hari ini,
raih pahala yang terus mengalir dari setiap huruf yang mereka baca. Kita angle-nya kebutuhan donatur untuk dapat pahala. Bapak Ibu bisa juga pakai angle yang lain. Kebutuhan mereka ingin bantu, misalnya mari berwakaf hari ini bantu para santri, calon ulama untuk bisa mempelajari Quran dengan nyaman. Misal kayak gitu. Atau buat mereka merasa berarti. Mari berwakaf hari ini, misalnya satu mushaf yang Anda hadirkan, satu harapan baru bagi mereka untuk menjadi ulama. Misal kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa main ini kebutuhan donatur, angle-nya mau pakai yang mana. Gak harus tiga-tiganya muncul. Salah satu juga insya Allah udah kuat. Karena justru kalau kebanyakan pesan Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan Pak siapa tadi ya di awal ya. Pesannya muter-muter. Pak Abdillah kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, mungkin tulisannya muter-muter karena kebanyakan pesannya. Jadi orang bingung ini teh ngajak apa sebetulnya buat saya tuh ya. Makanya cukup pesannya kita ringkaskan saja supaya mereka langsung bisa mencerna apa yang akan kita ajak. Insya Allah bisa dipahami ya. Siap, Nah, bisa. Alhamdulillah. Nah ini rumusnya KISS ya, tapi bukan kisah seputar selebritis ya. Itu infotainment zaman bahula. Tapi keep it short and simple. That's simple ya. Semuanya hanya tentang kacamata. Jangan terlalu panjang ya. Satu masalah yang kita hadirkan, satu solusi yang kita hadirkan, dan ajakan yang clear. Insya Allah ini akan lebih mudah untuk dicerna. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum ke sesi pertanyaan atau sesi praktek, izin ada tambahan sedikit. Oh, pertanyaan dulu deh. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Bang? Nggak? Kang Ramdan saya kembalikan dulu ya. Supaya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu padat teing gitu. Nanti kita lupa. Mangga, Kang Ramdan silahkan. Oke, Masya Allah, tabarakallah, ya luar biasa ya. Hari ini kita dapat ilmu yang bisa dibilang kalau bahasa sekarang itu dagingnya luar biasa begitu ya. Banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini, Masya Allah ya. Jazakallah yang kasiran kan Jikri ya atas pemaparannya tadi sangat aplikatif dan juga ini kayak membuka perspektif Bapak Ibu semuanya ya. Nah, sahabat SDQ yang dimuliakan Allah, tadi kita belajar bahwa copywriting ini atau cara penulisan ini ternyata kan sekedar soal teknik aja begitu ya. Bagaimana titik komanya, bagaimana huruf besar huruf awalnya dan sebagainya. Tapi juga di sini kita belajar bagaimana kita belajar tentang soal empati dan juga bagaimana cara kita bisa memahami audiens ya atau siapa yang akan kita sasarkan begitu. Dan soal bagaimana kita bisa menghadirkan urgensi kebaikan di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya, Ustadz, Ustazah semuanya untuk tidak hanya di sini untuk melihat saja gitu ya, tapi juga ingin menjadi peserta yang aktif. Nah, karena seringkali justru pertanyaanlah yang akan lahir pemahaman yang lebih dalam nantinya ya. Seperti yang tadi masuk di kolom chat, banyak sekali peserta yang ngasih informasi, ngasih pendapatnya, dan ini menjadi salah satu wawasan untuk kita semuanya, jadi kebuka begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, boleh terkait dengan praktek copywriting wakaf ya, nanti di Masyaallah Quran masing-masing, atau bisa tentang kendala gitu ya, di lapangan seperti apa, atau mungkin ingin meminta contoh konkret. Nah, untuk program Ramadan yang sedang dijalankan. Nah, karena berhubung juga kita ada dua program lagi kan, sekitar 3 hari lagi ya kalau nggak salah, ada program Ramadan dan juga program untuk Sumatera ya di batch 2 yang alhamdulillah tinggal 3 hari lagi menjelang tanggal 28. Nah, silakan Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya boleh atau langsung di kolom chat juga boleh, raise hand juga boleh, nanti silakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita hari ini dengan Kang Jikri. Ah, ada di sini. Ibu Hikmah ya, Ibu Hikmah ya. Monggo silakan Ibu. Silakan Bu. Maaf izin. Baik Ustaz. Baik, Iya, boleh. Monggo terima monggo. kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih kepada Kang Fikri ya yang sudah memberikan materi. Iya benar seperti kata Kang Ramdan itu sangat daging semua ya. Cuma ada yang ingin saya tanyakan nih Kang. Ya.
beberapa tahun terakhir ini kami cenderung tidak memakai apa ya, maksudnya yang menyentuh hati tapi tentang kekurangan mereka kayak gitu. Kayak tadi semacam Quran lusuh, mereka Quran Mm-mm. bergantian dan lain sebagainya. Karena dulu kami memang memulai menggalang wakaf itu dengan cara itu memang sangat menarik perhatian para calon donatur gitu ya. Betul. Tapi setelah mungkin sekitar 3 tahun terakhir, saya dinasihati oleh suami yang kebetulan dulu kerja di ini ya Lahiswaf juga. Ya. Coba diganti polanya dengan memakai eh, menunjukkan kelebihan mereka. Kayak misalnya Hmm. ini loh mereka itu meski apa ya? Mereka itu hafiz Quran, mereka menghafal, mereka tapi tetap sekolah dan lain sebagainya. Nah, kami itu sekarang kami ganti dengan cara itu. Nah, Mm-mm. ya mungkin masing-masing mitra memakai gayanya masing-masing ya kayak itu. Nah, tapi Betul. kami emang merasa sih kayak jadi kurang menyentuh. Tapi sedangkan emang di mana-mana itu kita lihat iklan-iklan donasi, kebanyakan menjual kesedihan, istilahnya gitu. Nah, Iya, jual air saya, mata ya istilahnya ya. bukan menjual kesedihan, ya, kayak gitulah. Nah, ada nggak Iya, sih Kang contoh dari Akang itu dengan tidak menunjukkan apa ya kesedihan-kesedihan mereka yang tapi dengan menonjolkan kebaikan-kebaikan mereka. Nah, tapi memang itu kendalanya adalah jadi susah kayak nyari keunggulan-keunggulan mereka untuk dijual itu seperti apa itu jadi bosan kita tuh membuktiin copywritingnya. Nah, kami minta masukan dari Akang. Terima kasih. betul betul. Masya Allah. Terima kasih Ya banyak sih, Bu Hikmah ya. Alhamdulillah. Benar banget seperti yang tadi saya sempat singgung juga ya Bu Hikmah ya bahwa ada kritik tentang campaign apa? Campaign dunia filantropi, campaign Ziswaf begitu ya yang memang kebanyakan jualan air mata istilahnya begitu ya. Meskipun tak pasti kami husnuzon siapapun yang menggunakan pola seperti ini bukan mengeksploitasi kekurangan mereka gitu ya. Tapi memang ingin menghadirkan sebuah urgensi bagi calon donatur bahwa emang butuh dibantu begitu orang tersebut. Jadi kalau bagi saya pertama yang pasti perlu kita sepakati bersama adalah innama a'malu binniyat. Kita pastikan niat kita ketika menghadirkan sebuah campaign, kita bukan mengeksploitasi mereka, bukan mengeksploitasi kekurangan mereka, tapi memang kita ingin menggambarkan situasi, menggambarkan fakta tanpa terlalu didramatisir begitu ya. Ini faktanya loh di lapangan. Mereka tuh butuh dibantu A, B, C, D, E. Jadi ini harapannya bisa dipahami, bisa masuk ke informasinya itu dengan utuh bahwa oh iya ini orang butuh dibantu nih, ini lembaga butuh dibantu dan lain sebagainya. Menghadirkan prestasi itu bagus banget Bu Hikmah sehingga orang pun ketika membantu mereka merasa berarti bantuan saya ketika dikirim kepada mereka betul-betul akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkualitas begitu yang suatu saat insya Allah tadi mungkin istilahnya calon ulama nanti ke depannya begitu ya calon hafiz Quran dan lain hal sebagainya begitu kita bisa main di dosis aja mungkin ya, Bu Hikmah ya. Dosisnya tetap ada mungkin. Jadi kita mungkin bisa sepakati ya. Kita menghadirkan masalah itu bukan untuk mendramatisir, bukan untuk menjual kesedihan, tapi kita hanya membeberkan faktanya saja. Begitu. Membeberkan fakta bahwa memang banyak mushaf yang rusak, begitu ya. Bahwa santrinya banyak tapi mushafnya sedikit. Itu kan fakta gitu ya. Atau misalnya santrinya alhamdulillah sempat ikut musabaqah, namun ternyata ketika kita melihat pesantren di mana dia bermukim, kondisi mushafnya serba terbatas. Begitu. Jadi kita mainkan di dosisnya, tidak terlalu dramatis, tapi juga tetap masalahnya itu ada karena orang-orang itu memang cenderung akan lebih mudah tergerak kalau paham di sana ada masalah apa yang bisa kita selesaikan. Kalau misalnya di sana kita gambarkan, oh mereka berprestasi bagus, terus kenapa kita perlu bantu begitu? Alasan itu nampaknya akan menjadi kurang kuat untuk menjadi alasan mereka bantu atau enggak, yes or no, go or no go-nya begitu ya. Maka dari itu, saya sepakat untuk tidak terlalu
mendramatisir, tidak terlalu mengeksploitasi, cukup kita beberkan saja faktanya seperti apa dan kita ajak sesuai dengan tiga angle kebutuhan mereka berdonasi apa aja. Yang pertama tadi karena pahala, yang kedua karena ingin bantu, yang ketiga karena ingin merasa berarti. Begitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab Bu Hikmah. Ahsan mungkin Bu Hikmah juga bisa sharing ke suami kalau memang suami bekerja di dunia ziswaf atau filantropi. Em, Sukses story-nya gimana nih, campaign yang kayak gimana begitu ya. Supaya kita juga punya pembanding nih Bu Hikmah. Oh, ternyata seperti ini loh caranya begitu. Mudah-mudahan kalau misalnya udah ketemu cara yang berhasil, itu bisa dipakai oleh Bu Hikmah. Ya, insya Allah mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Baik, terima kasih, Kang. Alhamdulillah, jazakallah khairan untuk pertanyaannya. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Baik, bagi semuanya ada lagi yang ditanyakan? Ibu Mutia nih. Baik ya. Ya, Ini Ibu Mutia bisa mudah dengan lebih dulu menayangkan rekaman video dari Ustadz Kondon terkait spill kemanfaat wakaf Quran diperbanyak. Apakah Syamil Quran punya videonya? Misalkan video audio rekaman suara Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, dan sangat efektif menjadi pengantar kiriman flyer ajakan wakaf yang kita buat insya Allah. Oh, mungkin ini ada masukan juga ya dari Mutia. Baik, nanti kita coba diskusikan. Ya, saya paham maksudnya. Jadi kita dibuat bridging dulu begitu ya. Buat bridging dulu, potongan-potongan kajian, Kang ya. betul. Terkait dengan program-program wakaf dan sebagainya baru Iya, gitu ya. iya, sepertinya Kang Raden suaranya nggak masuk. Oh, iya. Iya, atau suara saya ya? Kang, kayaknya juga nge-freeze ya? Ah iya. Cek, cek, cek. Tiba-tiba nge-freeze nih. Oke, Ini ini yang nge-freeze saya atau Kang Raden boleh dikabarin. Soalnya di ruangan yang sama nih. Ah, Sebentar, cek, cek, satu, dua, tiga. siap. Di sini ya saya ganti dulu. Oke. Oke. Suaranya udah masuk belum ini Bapak Ibu semuanya? Afwan, terima kasih Bu Mutia ya, Alhamdulillah. Nah, Saya berarti ganti dulu. nanti kita coba ya, kita coba juga buat ke depannya. Kita akan coba kasih masukan juga untuk tim kami. Nanti kita buatkan sebuah video ya, video singkat begitu ya, yang bisa di-sharekan juga ke masyarakat, ke mitra-mitra, begitu terkait dengan potongan-potongan kajian. Nanti di akhirnya baru kita masukkan dengan program-program. Saya yakin itu akan sangat berdampak gitu ya untuk mitra, apalagi yang disajikan adalah ilmu dari para guru. Ya, baik Kang Jikri, bagaimana? Cek, satu, dua, tiga. Siap. siap. Sudah masuk lagi kan? Masuk Kang? Sudah ya. Sudah Baik. ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Izin saya masuk ke pertanyaan yang tadi ya, respon dari Bu Mutia ya. Ini memang bagus ya kalau misalnya Syamil Quran bisa memfasilitasi, mungkin ini jadi masukan yang berharga tadi seperti yang disampaikan Kang Ramdan. Tapi kalau boleh, ini kalau boleh saran Bapak Ibu ya, kan banyak em, mungkin bukan Bapak Ibu, ada lembaga-lembaga yang lain yang ngedownload kajian Ustadz di akun pribadi Ustadz, misalnya akunnya Ustadz Hanan, akunnya Ustadz Adi misalnya begitu ya, lalu di stitch tanpa izin. Nah, ini beberapa ustadz sempat menyampaikan keberatannya dengan cara seperti itu. Jadi ahsan memang ketika pun kita ada endorser dari ustadz begitu ya, memang sudah melalui rangkaian adab kita kepada ustadz, izin dulu dan lain hal sebagainya. Saya rasa Syamil Quran dengan potensinya bisa memfasilitasi hal ini ya Kang Ramdan ya, untuk bisa mendapatkan endorse-endorse seperti itu. Mungkin ada rekanan ke ustadz-ustadz yang memang sudah masyhur yang bisa jadi penguat pesan, boleh nanti kita ikhtiarkan. Terima kasih banyak ini untuk masukannya ya. Ini juga ada pesan, bagaimana cara menanggapi saat penyerahan wakaf Quran, tapi penerima juga meminta bantuan keuangan untuk ponpesnya. Wah, ini gimana? Mungkin kita bisa ini, Ustadz Umar, kita bisa kolaborasi dengan lembaga yang lain yang lebih besar, yang sudah ada apa ya portofolio untuk misalnya kesejahteraan pesantren misalnya begitu ya.
Misalnya kalau sebut merek ya mohon maaf gak di endorse nih dengan Rumah Zakat, misalnya dengan DT Peduli, atau misalnya dengan las-las lokal yang ada di sana, Baznas misalnya ya, bareng-bareng ke sana kolaborasi. Nah, jadi Qur'annya bisa dari kita, kalaupun ada kebutuhan yang lain bisa di cover oleh lembaga lain yang memang punya concern di aspek tersebut. Begitu. Karena sekarang memang kita jalannya harus jalan bareng sih ya. Kalau jalan sendiri ya potensinya kurang optimal. Tapi kalau misalnya kita jalan bareng, insya Allah bisa lebih optimal. Jadi kita tetap memposisikan diri kita sesuai dengan kapasitas kita, Bapak Ibu ya. Karena kita fokusnya ke wakaf Quran, ya kita fokus concernnya di sana saja. Begitu. Ternyata ada kebutuhan lain, kita bisa jembatani ke lembaga-lembaga yang memang punya otoritas, punya concern untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan tersebut. Allah a'lam bishawab. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Maharani. Alhamdulillah ya, Ibu Maharani sehat Nurani ya. Untuk para wakif yang sudah ikut wakaf, bagaimana caranya supaya beliau pun ikut wakaf lagi atau turut mengajak pada teman atau kerabat beliau dengan ajakan yang soft gitu ya. Siap. Begitu ya, repeat mungkin ya. Iya. Kalau di dunia jualan repeat order, kalau di sini mungkin repeat donasi ya. Atau repeat Repeat kebaikan. kebaikan. Repeat Repeat kebaikan. kebaikan. Cakep tuh istilahnya ya. Izin saya Izin dulu. saya dulu sempat ikut sekolah fundraiser, ada ada satu file yang mungkin nanti saya juga akan confirm apakah boleh di-share atau tidak, tapi sementara ini anggap aja gak bisa di-share lagi ya. Jadi mangga Akang Teteh Bapak Ibu kalau perlu di foto atau di screenshot saja. Izin saya share screen sebentar. Ini ada konten WA. Jadi Bapak Ibu ketika kita sudah nyebar campaign, titip kalau bisa database broadcastnya itu kita rapihin. Jadi kita pastikan nomor-nomor yang sempat kita tawarkan untuk berwakaf begitu ya atau untuk infak mushaf kita masukin ya ke Excel lah atau ke spreadsheet gitu ya. Kalau ya minimal adalah di nomor kontak HP kita, mungkin ada HP khusus untuk nge-broadcast gitu ya. Pastikan itu tersave begitu. Supaya nanti kita bisa sapa lagi. Misalnya kita mau ngasih report gitu ya, mau kasih laporan, kita bisa langsung sapa lagi gitu. Nah, misalnya ini ada flyer ajakan infak. Panggilan untuk orang-orang baik ini dari Munzalan nih. Kayak gitu. Nah, kita bisa kemas ulang di WA jadi kayak gini Bapak Ibu. Punten ya. Nah, jadi kita istilahnya laporan, Alhamdulillah, jazakumul khairan, Akang, Teteh, Ayah, Bunda, sudah sekian dari total sekian akan mendapatkan kebutuhan. Kita bisa sesuaikan. Nge-freeze ya kan? Ya. Cek. Suaranya nge-freeze ya Ibu Bapak ya? Sampai mana tadi? Sampai ke laporan. Oh. Oke ya, kita masih menunggu ya ternyata ada sedikit gangguan di ruangan begitu. Dan pada intinya adalah ketika sebuah kegiatan itu ya mesti kita dibuatkan sebuah laporan walaupun singkat begitu ya. Tapi yang tadi seperti dicontohkan dari Nuzalan gitu ada tulisan panggilan untuk orang-orang baik. Sampaikanlah laporannya, disampaikan kebutuhannya, dan itu akan membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya akan tergerak lagi begitu ya. Oke, Bang sekarang. Hmm. Nah, izin kita lanjut ya. Jadi untuk tadi ada report nih. Kita udah progresnya sebanyak apa realisasi Quran yang diwakafkan begitu ya dari total kebutuhan. Oh, ternyata ada nih sekian persen lainnya yang belum terpenuhi. Ya, kita terus berikhtiar agar sekian santri juga tetap terpenuhi kebutuhan berasnya atau Qur'annya di periode selanjutnya. Nah, lalu dilanjut dengan ajakan dan doa. Begitu ini jadi sebuah sapaan kembali kepada donatur yang sempat naruh kepercayaan kepada kita. Jadi enggak hit and run gitu Bapak Ibu. Udah Udah share
campaign kebaikan, udah confirm donasi, nuhun ya, udah aja lepas gitu ya. Jangan terlalu transaksional begitulah maksudnya ya. Jadi kita tetap jalin hubungan baik. Kalau bisa hubungan personal aja juga dijalin begitu ya. Supaya kalau kita udah deket bakal gak asa-asa itu apa ya? Gak ragu-ragu lagi. Gak ragu-ragu lagi untuk menaruh kepercayaan kepada kita nitip untuk wakaf Quran. Jadi sapaan-sapaan seperti ini, alhamdulillah nih udah tersalurkan sekian, tapi masih ada kebutuhan sekian. Yuk kita masih buka peluang kebaikannya. Ini insya Allah bisa membantu ya. Atau misalnya kayak gini. Nah, masih ada nih yang belum terpenuhi kebutuhannya. Bahasanya bisa disesuaikan ya. Gitu. Contoh, udah di screenshot? Udah ya. Kalau udah lanjut. Nah, ini kalau mau ini apa? Kalau mau riset kenyamanan donatur, contohnya seperti ini. Tapi saya rasa sementara mungkin belum sampai sejauh ini ya Bapak Ibu ya. Gitu. Atau misal ya, kita bisa sapa donatur kita di momen-momen spesialnya. Misalnya ada anaknya lahir, misalnya kita sapa. Begitu. Insya Allah sentuhan-sentuhan personal seperti ini, atau misalnya ini terlepas ikhtilaf, ada yang menganggap ini tasyabuh atau bagaimana. Kalau ada yang milad, misalnya kita sapa, kita doakan. Misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu dapat juga nih database momen-momen penting dari donatur kita, sehingga kita juga bisa menyampaikan pesan di waktu yang tepat, dengan pesan yang tepat, nyantol di hati, insya Allah akan terus diingat. Boleh jadi em, mushafnya sudah tersalurkan gitu ya, tapi hubungan baik kita akan senantiasa terjalin karena ada kebaikan yang membekas, yang berkesan bagi mereka dari cara kita menyapa mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Kang Jikri ya. Ternyata, Masya Allah, ini sentuhan kepada mitra pun mesti kita lakukan. Apalagi sentuhan tadi terkait dengan personalitinya juga gitu ya. Jika ada anak yang lahir atau apapun boleh. Nah, ini juga Kang Jikri, ini juga sekarang udah mulai dilakukan oleh para mitra. Jadi ketika ada misalkan mitranya yang sedang sakit gitu ya, atau orang tuanya dan sebagainya, itu bisa disampaikan ke tim salesnya. Nanti tim salesnya akan menghubungi kami di SDG Pusat untuk nanti kita buatkan semacam poster digital. Nah, Ah, begitu. cakep tuh. Nanti disampaikanlah ke mitranya. Itu ternyata dengan efek sederhana, kecil gitu ya, tapi itu sangat berdampak bagi mitra. Nah, endingnya bonusnya mah jadi repeat order lah kalau pas sekarang ya. Nah, Itu mah itu mah bonusnya. bonus lah ya. Baik, alhamdulillah Siap, alamin Siap. barakallah. Masih boleh Masih boleh dilanjutkan, dilanjut Ramdan? Kang Ramdan? Boleh pakai, silakan. Boleh ya. Mantap, mantap. Boleh ya. Ini Ini soalnya slide-nya belum beres nih. Izin kita lanjut ya. Supaya utuh insya Allah dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa praktek ya supaya enggak cuma dengerin doang. Bapak Ibu juga cobain bikin gitu ya insya Allah. Oke, nah ini ada suplemen lah istilahnya ya. Karena tadi sekali lagi emosi itu bukan satu-satunya faktor seseorang untuk berdonasi. Dan emosi juga sebetulnya faktornya relatif jangka pendek. Tapi untuk awalan ini insya Allah bisa jadi awal yang apa ya, awal yang baik lah untuk mengajak. Karena kadang-kadang orang mau berbuat baik itu harus disentuh dulu emosinya. Lama-lama kita edukasi. Cek, cek suaranya hilang lagi ya. Eh, Ya. Cek suaranya hilang ya. Baik, tes, tes. Kelempar, Oh, kelempar. kelempar, kelempar. Nanti datang lagi. Oke. Kalau suara Ramlan sudah tidak jelas, Bu ya? Oke, ya. Belum belum kelihatan Oh, Nah, udah. suaranya. oke. Ya ke Kang Jiganya kelempar. Nah, sekarang masuk lagi. Siap. Aduh, mohon Mohon maaf ya. maaf ya.
Tuh, kayaknya ini ada sesuatu nih di di alat saya ya. Atau sinyalnya lagi agak selek. Sebentar. Oke, ya, oke. Saya izin share lagi ya. Kita sampai jam berapa Kang Ramdan? 11.15 ya, insya Allah. Jadi karena semua orang itu senang diceritain Bapak Ibu daripada diceramahin. Jadi kita coba ajak orang itu bercerita. Nah, salah satu caranya begini. Jadi Bapak Ibu kalau boleh di proyek-proyek wakaf yang memang sedang digalakan oleh Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu capture, ambil satu cerita nyata di dalamnya. Nanti bisa diolah tuh. Misalnya kayak gini. Setiap sore Aisyah 9 tahun menunggu giliran memegang mushaf. Ia harus bergantian dengan dua temannya. Ya, berarti kan ini menyeratkan mushafnya terbatas begitu ya. Nah, ini ada namanya gitu ya, ada usianya. Jadi langsung kelihatan tuh oh Aisyah teh 9 tahun. Kebayang anak 9 tahun segede apa, pakai baju apa, wajahnya selucu apa, gimana raut wajah dia ketika nunggu temennya yang lagi pegang mushaf yang lain, misalnya kayak gitu. Nah ini dan setiap sore, jadi kebayang nih sore hari lagi momen ngaji gitu ya dan seterusnya. Jadi kegambar ceritanya kayak gimana ya? Oke, itu yang pertama mini story, gak usah panjang-panjang. Segini juga udah cukup menggambarkan begitu. Nah kita next visualisasi. Bandingkan yang kiri dengan yang kanan. Yang kiri, mushaf yang mereka pakai sudah rusak. Yang kanan, kita detilin, rusaknya tuh kayak gimana. Oh, mushafnya udah kuning, sampulnya lepas, ada halaman yang ditempel selotip karena sobek. Kita sepakat ya, yang lebih ke gambar adalah yang kanan. Karena kita menghadirkan informasi deskriptif di sini. Mushafnya udah kuning kertasnya, sampulnya lepas. Kan kalau rusak itu masih abstrak ya Bapak Ibu ya. Rusak itu bisa kelipet misalnya, atau ada yang kecabut, atau covernya ketumpahan cat misalnya dan lain sebagainya kan gak kegambar. Tapi kalau kita detilin dan sekali lagi yang kita capture itu fakta, bukan diada-ada. Jadi usahakan sesuai dengan fakta ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan kita pertanggungjawabkan informasi ini kepada jamaah begitu. Nah dengan cara seperti ini insya Allah orang lebih kebayang seurgent apa saya harus bantu gitu ya. Next, angka yang kecil insya Allah akan terasa ringan dilakukan. Ini angka ini bisa macam-macam ya. Kita bisa mainin di jumlah penerima manfaat misalnya. Kita bisa mainkan di angka kebutuhan. Kita bisa mainin di angka misalnya tadi nominal begitu. Kita bisa mainin angka ini dengan berbagai konteks. Nah, misalnya kalau yang kiri butuh banyak dana untuk menghadirkan mushaf baru, itu katingali pisan butuhna iya mah nya. Gitu. Tapi kan nggak jelas banyaknya segimana. Boleh jadi kan banyak sedikit itu relatif ya Bapak Ibu ya, tergantung pembanding. Begitu. Buat saya 10.000 itu udah banyak karena saya cuma punya uang 1.000 misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau kita eh, tegaskan hanya dengan 80.000 rupiah Anda sudah bisa mewakafkan satu mushaf berkualitas. Jelas. Oke. Jadi ke gambar, ke ukur saya harus ngeluarin berapa untuk bisa mewakafkan Quran. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu boleh sebutkan nominal untuk memudahkan. Atau dulu ini agak konteksnya mungkin agak di luar Syamil ya. Saya ada sahabat namanya Ustadz Entang. Ustadz Entang ini foundernya Umi Maktum Voice. Umi Maktum Voice itu bergerak di wakaf Al-Quran Braille. Nah, wakaf Al-Quran Braille itu wakafnya itu per juz Bapak Ibu. Jadi kampanye itu dengan 50.000 rupiah Anda sudah berwakaf satu juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kegambar. Oh,
kalau misalnya saya 50.000, satu juz. Kalau pengen ngasih sequran, berarti kali aja 30 begitu. Jadi lebih kebayang. Kalau mau dikali-kalikan juga jadi lebih kebayang. Udah saya mau wakaf 100 mushafin misalnya kayak gitu. Dibandingkan dengan butuh banyak dana. Banyaknya segimana kan nggak kegambar. Jadi Bapak Ibu bisa memainkan tadi yang pertama kisah atau mini story. Storynya jangan kepanjangan. Nanti ngayayai. Do you know ngayayai Bapak Ibu? Terlalu Ada apa ya, Kang ya, Ramdan ya. ngayayai? Bisa Terjemah terjemah nggak? Mengada-ngada, mengada-ngada apa? Bukan. Eh, bukan bukan. apa ya? Apa Meng- ya? Ada yang bisa Bertele-tele, Ada bantu? yang bisa bantu? Bertele-tele. bertele-tele, Nah, itu Bertele-tele. bertele-tele maksudnya ya Allah. Iya bertele-tele. teh malapah gedangnya terlalu malapah ini. Man intina naon gitu. Jadi Jadi cukup kisahnya tuh singkat saja tapi clear gitu ya. Lalu visualisasi bisa kita hadirkan juga di sini agar lebih ke gambar. Oh, detail kebutuhannya tuh kayak gimana? Seurgent apa saya harus bantu? Dan terakhir angka. Kita bisa mainin angka di sini. Nah, ini ada beberapa kesalahan umum. Yang pertama itu terlalu panjang. Kadang-kadang kita saking semangat cerita gitu ya, semoga teh ada 3 paragraf semoga kayak gitu. Doa saking hayang ngadoakeun gitu nya, ada 3 daftar semoga di situ. Padahal cukup kita ringkas saja. Semakin ringkas insya Allah semakin mudah untuk diterima. Yang kedua kayak proposal banget terlalu kaku. Bapak Ibu kayak kanebo kering ya gitu. Jadi bahasanya bisa tadi ada yang menyampaikan Bu Heni kalau nggak salah serius tapi santai. Pesannya serius tapi dikemas dengan santai sambil cerita begitu ya, sambil ngajak dan lain sebagainya. Nominalnya nggak jelas. Nah ini sering bikin bingung nih. Berarti saya boleh dong eh, wakaf 10.000 misalnya buat Quran gitu ya. Nah ini kan padahal dia mampu sebetulnya untuk wakaf 100.000 misalnya untuk satu mushaf. Nah kalau diperjelas nominalnya insya Allah akan lebih mudah untuk dipahami. Gak ada ajakan spesifik. Ajakannya itu mari dukung syiar dakwah kami. Nah apa ajakannya teh gitu? Apa jadi volunteer maksudnya? Atau jadi tukang akut gitu misalnya kayak gitu kan bantu tuh bisa banyak hal gitu ya. Support tuh bisa dengan banyak hal. Ini mah kan kita ngajaknya mari berwakaf. Mari berdonasi. Clear ajakannya. Call to actionnya clear gitu. Dan yang kelima, biasanya kita pengen apa ya, mendakwahkan dalil-dalil begitu ya. Tapi kok nggak masuk ya dalilnya ke hati ya, kayak gitu. Nggak ada konteks yang nyambungin gitu. Ya, paragraf pertama udah hadis. Paragraf kelima ada ayat Quran. Paragraf terakhir hadis lagi gitu ya. Nah, kalaupun misalnya mau pakai dalil, saran saya cukup satu dalil saja yang paling kuat, yang paling ngena dengan konteksnya yang Bapak Ibu bisa pakai. Insya Allah misalnya tentang sedekah jariah misalnya ya. Nah, itu bisa dipakai. Cukup satu aja Bapak Ibu ya. Atau misalnya tentang fadilah membaca Al-Quran. Atau tadi yang hadis yang saya sampaikan di awal, itu bisa begitu. Oke, nah sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu praktek nih, terakhir ini mah janji sebelum menutup ya. Nah, saya ada contoh kasus Bapak Ibu. Nanti boleh ketikin di kolom chat aja ya. Mungkin saya tidak akan bahas semua, mungkin satu atau dua aja karena waktunya yang terbatas. Konteksnya di satu pesantren tahfiz di kampung ya, ada 50 santri, 30 mushafnya itu sudah rusak. Padahal pesantren tahfiz, otomatis kan butuh murojaah. Nah, kampungnya boleh misalnya di kampung Bapak Ibu boleh gitu ya. Tapi soalnya gini, ada satu pesantren tahfiz Quran di kampung, jumlah santrinya 50 santri, 30 mushafnya sudah rusak. Nah, boleh dirangkai jadi satu apa ya? Satu campaign, satu ajakan, cukup 4 sampai 5 kalimat saja. Dengan rumus yang tadi MDSA ya, masalah, dampak, solusi, ajakan. Bapak Ibu juga bisa mainkan dengan cerita ya, dengan visualisasi dan juga dengan data atau angka. Saya kasih waktu 5 menit cukup lah ya, gak usah panjang-panjang. Bisi kelamaan juga gak baik gitu ya. Mangga dimulai dari sekarang. Saya kembalikan dulu ke Kang Ramdan. Oke, baik ya. Kasih Kang Jikri ya. Silakan tuliskan atau copy ajakan donasi untuk wakaf
Di kasusnya adalah satu pesantren tahfiz kampung ada 50 santri dan 30 mushafnya sudah rusak. Nah, silakan ya dibuat 4 atau kalimat saja. Di kolom chat ya, di kolom chat bawah ya. Tuh, Di kalau kolom chat chat aja. aja. Atau Atau ini ini nanti jadi nanti PR jadi nih. PR Kalau ya. ini kan Kalau ini soal kan soal barengan nih. barengan nih. Nanti Nanti PR-nya, PR-nya, kalau Bapak kalau Ibu Bapak memang Ibu sudah ada memang sudah ada project, project, coba coba projectnya projectnya dirangkai dirangkai campaignnya dengan kampanyenya dengan rumus ini. rumus ini. Sama Sama kalau perlu kalau suplemen yang perlu tadi suplemen boleh yang tadi dimasukin. boleh dimasukin juga. Oke, ya, PR Gitu ya. buat PR Bapak Ibu buat sekalian Bapak Ibu supaya sekalian, dipraktekin supaya dulu. dipraktekin. Jadi Jadi kan tadi kita kan Kang tadi kata Ramdan Kang Ramdan katanya katanya materinya materinya daging. kalau Kalau dibiarin dibiarin aja, aja, dagingnya mesti dagingnya mesti busuk, busuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Juga mesti nggak mesti dimakan. dimakan. Gizinya jadi Gizinya jadi hilang. hilang gitu Jadi ya. harus Jadi harus segera segera dipraktekkan, dipraktekkan, dimasak. dimasak Ya. ya. Ilmu yang Ilmu yang bermanfaat itu adalah bermanfaat itu ilmu adalah yang ilmu yang diamalkan. diamalkan insya Allah. Ini sudah ada Kang di kolom chat Kang. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini dari siapa ini? Pak Abdillah. Nah, saya izin bacakan ya. Sambil bayangin ya Bapak Ibu ya, di sebuah kampung ada satu pesantren tahfiz dengan 50 santri yang setiap hari belajar dan menghafal Al-Quran. Namun dari mushaf yang mereka gunakan, 30 di antaranya sudah rusak dan tidak layak pakai. Lembarannya sudah terlepas, tulisannya memudar, dan sampulnya sobek. Mereka tetap semangat merojaah meski dengan keterbatasan. Semoga Allah gerakan hati kita untuk menjaga kalamnya dan membersamai perjuangan mereka. Cakep, Insya Alhamdulillah. Kalau boleh ada masukan Pak Abdillah, branding RSQ-nya dimasukin di sini. Misalnya RSQ Bapak Abdillah mengajak Bapak Ibu untuk bisa bergabung untuk turut menjaga kalamnya dan membersamai perjuangan mereka. Nah, di bawahnya nanti bisa ditambahin langsung tak rekening atau mulai dari berapa rupiah misalnya kita bisa bantu mereka. Itu bisa jadi tambahan ya. Udah bagus nih story build up story-nya udah bagus. Kita udah mulai kebayang gitu ya urgensinya sejauh mana. Dan di sana juga ada spirit yang mereka hadirkan kan rada hoream, rada rada males ya mungkin secara psikologis manusiawi ngasih sesuatu sama santri yang males gitu. Tapi ketika kita capture, oh mereka tuh masih semangat ya. Nah, berarti insya Allah mushaf yang kita wakafkan itu akan sangat manfaat karena pasti dipakai. Karena mereka kan semangat banget. Apalagi mushafnya bagus. Mushaf Syamil Quran. Gitu ya. Masya Allah. Hatur nuhun, Pak Abdillah. Barakallahu fiik. Ada lagi, satu lagi deh. Ada nggak? Kalau ada satu lagi, nanti Bapak Ibu boleh pulang. Oke, Masya Allah. Pak Abdillah. Langsung Pak, diedit dikit, langsung ada flyernya, langsung di broadcast Pak. Segera Pak, jangan tunda-tunda Pak. Bismillah ya, Insya Allah. Kan targetnya juga kita kan nggak semata-mata jualan ya. Kita sama-sama ngebuka ladang amal. Ya bekal bekal buat kita sendiri juga Insya Allah Bapak Ibu. Ada satu lagi dari 24 partisipan kecuali saya dan Kang Ramdan mungkin. Ada yang mau share? Boleh di kolom chat. Oke, Masya Allah. Ada Ini lagi ada Pak Bu Yusuf? Ini Herni. ada Bu Herni Bu nih. Herni Bu katanya, Herni alhamdulillah bagus katanya, nih mini Alhamdulillah story bagus Kang. nih mini story Kang. Bagus buat Bagus dijadikan buat ajakan dijadikan ajakan untuk untuk berwakaf. Saya berwakaf. suka. Saya Masya suka. Allah. Karya. Alhamdulillah Saya kalau suka, suka saya ya. suka. Saya ingat Eh, a- karakter saya apa ya ingat Kang? karakter apa ya Kang di Upin Ipin? Iya, saya suka, saya suka. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, ya luar biasa. Alhamdulillah. Tadi juga udah oke banget yang Pak Abdul ya. Tinggal ditambahkan branding Arba Syamilnya dan CTA-nya ya, call to action-nya mungkin ya. Ada kontak personnya atau mulai dari berapa dan sebagainya. Ada lagi? Saya belum terbiasa bikin copywriting. Terus Nah, tapi poin-poin Nah, aja disampaikan. nah, Bu Harani. justru ini kesempatan kesempatan untuk untuk membias. membiasakan. Kesempatan belajarnya justru ini gitu ya. Bakal kerasa proses belajarnya Bu Maharani ya. Saya mah biasanya langsung poin-poin aja tuh the poin. Nanti bakal kerasa prosesnya. Oh gini ya, oh gini ya. Aha momennya bakal banyak Bu Maharani insya Allah. Jadi boleh dipraktekin aja dulu. Namanya ada kekurangan. Nanti insya Allah jadi ruang untuk kita
perbaikan ke depannya insya Allah. Semangat Bu Maharani ya. Oke, Oke, siap. siap. Kalau Kalau nggak, nggak ada, mungkin nanti kalau mungkin masih ngotret-ngotret ya Kang Ramdan ya. Izin saya lanjut dulu aja. Sambil saya ingin ngasih PR ke Bapak Ibu. Ini khotimah dari saya. Ini dalil yang tadi saya sampaikan. Ini ada chat lagi. Ada. Sebelum tutup nih ya. Ibu Metia. Bismillah sahabat pejuang Quran. Musibah banjir bandang dan longsor menerjang wilayah perumahan warga maupun rumah-rumah ibadah yang memusnahkan properti yang ada. Sebuah masjid sederhana kehilangan tempat belajar 50 santri penghafal Quran. Pada kesempatan ini, RS Kitia mengajak sahabat ikut berpartisipasi di program 1 juta wakaf Quran. Insya Allah sangat berharga bantuan sahabat-sahabat semuanya. Jazakumullah khairan. Cakep. Alhamdulillah ya. Oke, Mas, Insya Allah. Tadi ada sedikit brief ada yang sedikit hilang, Pak. brief yang Mohon hilang. izinnya Bu Mohon Mutia izin ya. Ibu Mutia ya. Ini ada informasi, ada beberapa mushaf yang sudah rusak. Nah, ini poin mushaf yang sudah rusak belum muncul di sini. Jadi, kan tadi yang disampaikan banjir bandang dan longsor menerjang, memusnahkan properti. Jadi yang rusaknya ini properti. Quran gak dimention di sini. Khawatirnya nanti dikira ini ajakan untuk donasi renovasi rumah ibadah, begitu ya. Jadi jangan sampai apa ya, ke distract gitu pesan kita. Jadi kita fokus ke briefnya, fokus dengan campaign kita, fokus dengan project kita. Kalaupun ada informasi longsor dan lain-lain, nggak apa-apa jadi apa ya, jadi penguat. Tapi konekin ke wakaf Quran. Berarti apa yang rusak yang akan kita highlight? Mungkin masjid rusak, mungkin rumah rusak. Tapi Quran rusak nggak? Kalau rusak, kita masukin ke sana. Kayak gitu. Jadi ketika kita memilih informasi untuk penguat, pastikan informasinya itu mendukung project yang akan kita angkat. Begitu. Masukannya itu aja, Bu Metia ya. Iya, Afwan lupa, siap, nggak apa-apa Bu. Namanya juga latihan ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak. Yang lain jadi PR ya, Insya Allah ya. Boleh nanti eh, materinya kita kirim via Kang Ramdan. Nanti Kang Ramdan yang broadcast ke Bapak Ibu. Dan terakhir ini ada dalil yang tadi saya sampaikan kembali. Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi ini ajakan buat saya pribadi dan kita semua. Yuk kita niatin setiap tulisan kita, ketikan kita itu jadi penunjuk orang lain berbuat kebaikan. Jadi nanti kita insya Allah dapat tuh kebaikannya tanpa mengurangi kebaikan dari jemaah kita. Insya Allah Ta'ala. Jazakumullah ahsanal jaza atas kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada manfaat, itu datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan, jujur itu dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Quote terakhir penutup dari saya, Bapak Ibu. Sekarang kita yang menuntut ilmu, ya. Tapi suatu saat ilmu itu yang akan menuntut kita untuk bisa diamalkan. Jadi jangan tunda-tunda lagi, segera diamalkan dalam proyek-proyek kebaikannya. Wa alfu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Kang Zikri ya atas ilmunya hari ini. Banyak banget yang kita dapat hari ini. Ternyata untuk mengajak orang itu tidak hanya dalam apa ya, misalkan ajakan yang tulisan sederhana, tapi maksudnya tulisan ini bisa menyentuh hati banget gitu ya. Sampai ketika orang membacanya pun ikut terlibat di dalamnya. Insya Allah kita doakan semoga akan dengan kesehatan, diberikan umurnya, diberikan rezekinya ya untuk semuanya. Baik, di sini sudah pukul setengah 12. Kalau tadi kita dibuka dengan doa, maka alangkah baiknya pula kita tutup hari dengan doa juga. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, di bulan Ramadan ini yang penuh dengan berkah, Engkau pertemukan kami dalam majelis ilmu Syamil Quran Academy. Engkau kumpulkan hati-hati kami dalam semangat belajar, bertumbuh, dan juga bersiar untuk Al-Quran.
Ya Allah, jadikan apa yang kami pelajari sebagai cahaya dalam hidup kami, sebagai pembuka pintu rizki yang halal dan juga berkah, sebagai wasilah bertambahnya amal jariah di bulan yang mulia ini. Ya Allah, jika kami lelah dalam berdakwah, kuatkan kami ya Allah. Jika kami ragu, maka teguhkan hati kami ya Allah. Dan jika kami sempit dalam rizki, maka lapangkanlah dengan keberkahan-Mu ya Rabb. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum perubahan, momentum untuk naik level iman kita, naik level kontribusi kita, dan juga level kebermanfaatan bagi umat. Ya Allah, catat setiap niat amal baik kami, setiap langkah kami, setiap ikhtiar kami sebagai pahala yang terus mengalir hingga akhir hayat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir kesempatan hari ini. Sampai jumpa lagi di SKE pekan depan ya. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberkahi umur dan juga diberikan rezekinya. Kita akhiri saja perjumpaan kita hari dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Katur Nuhun, Ibu Hikmah, Ibu Mutia, Pak Abdillah, Pak Indri, Bang Dewa, Pak Zainal, Pak Isan, Hanya Solo, dan sahabat-sahabat lainnya yang Maharani juga kami terima kasih ya. Mohon maaf tidak bisa disapa satu-satu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر